Shalom, selamat bergabung di dalam kebaktian online SIB Pohon Batu, Wilayah Persekutuan Labuan. Kita memuji nama Tuhan karena oleh berkat dan kasih anugerah Dia, kita dapat sekali lagi berkumpul bersama untuk menikmati firman Tuhan, begitu juga pujian dan penyembahan yang akan kita nikmati bersama-sama. Sebelum kita meneruskan ibadah kita pada hari ini, saya mengajak kita untuk bersama berdoa, mempersiapkan hati kita, dan saya akan memimpin kita dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang setia terus memelihara kami pada hari-hari yang lepas sampai saat ini. Bapa yang sudah memberkati kami dalam segala keperluan kami, berapun di dalam keadaan sukar sekalipun, Tuhan, Engkau gembala kami yang baik, tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, saat ini kami persiapkan hati kami, jiwa dan roh kami untuk datang bersama di dalam kebaktian online ini. Dimanapun kami berada, kami percaya Roh Kudus Tuhan hadir bersama dengan kami, menolong kami, membantu kami ya Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan yang ingin Engkau sampaikan lewat hamba-Mu, Pastor Joni. Kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan dia, dan kami juga percaya Tuhan akan menyertai, memakai dia untuk memperkatakan firman-Mu, sehingga setiap yang mendengar beroleh bukan berkat, kekuatan, pemulihan, pelepasan yang daripada firman-Mu ya Bapa. Kami juga percaya ya Tuhan, lewat pujian dan penyembahan yang akan diangkat sebentar nanti ya Tuhan, Tuhan berkarya dalam semuanya itu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus juga. Pada saat ini kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan di Pohon Batu maupun keluarga besar dimanapun berada. Kiranya berkat dan pemeliharaan Tuhan terus menyertai. Jika ada pun pribadi-pribadi
yang sekarang ini berada di dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan, kami mendukung mereka di dalam doa. Kiranya berkat kesembuhan daripada Tuhan turun atas tubuh badan mereka. Siapapun mereka, Tuhan, Engkau yang menjamah dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Jika ada di dalam berduka, kiranya penghiburan daripada Roh Kudus menyertai menyelubungi mereka, sehingga mereka kuat dan diberikan peneguhan, sehingga mereka mampu mengatasi keadaan mereka saat ini ya Tuhan. Yang berduka beroleh penghiburan daripadamu ya Bapa. Begitu juga ya Tuhan Bapa, bagi yang di dalam tekanan, kiranya damai sejahtera daripadamu ya Tuhan turun atas mereka. Jika mereka ada bersama di dalam mendengarkan kebaktian ibadah ini saat ini, kiranya berkat Tuhan yang akan ditabur itu memberikan mereka pelepasan, kelegaan, memberikan mereka kekuatan ya Tuhan, menjadi berkat bagi mereka untuk lebih mengenal Engkau secara pribadi, Tuhan Allah mereka. Terpujilah namamu ya Bapa di surga. Kami juga berdoa saat ini ya Bapa, bagi setiap keluarga-keluarga, setiap yang bekerja ya Tuhan Yesus, yang saat ini mengalami tekanan ekonomi, ada keperluan yang sekarang ini terjejas. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberikan berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau bukakan peluang-peluang pekerjaan bagi yang mencari pekerjaan. Engkau memberikan jalan penyelesaian kepada apapun kekhususan, apapun masalah di dalam keluarga akibat ekonomi yang terjejas. Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar kepada masalah-masalah di dalam keluarga juga ya Bapa di surga. Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi keluarga-keluarga. Tuhan juga tahu keperluan dalam setiap keluarga. Engkau juga memberkati ketua-ketua keluarga kami ya Tuhan Yesus Bapa. Para bapak-bapak, para yang bekerja ya Tuhan saat ini. Kami juga doakan secara khusus pemeliharaan Tuhan bagi yang pergi bekerja, keluar masuk mereka. Ya Tuhan, Engkau yang menyertai dan memelihara mereka, melindungi mereka ya Tuhan, bukan saja daripada wabak yang sedang menular, tetapi dari segala mara bahaya ketika mereka melaksanakan tugas dengan tanggung jawab mereka. Pada saat yang sama ini juga kami berdoa ya Tuhan Yesus Bapa, bagi setiap anak-anak kami yang sekarang ini di dalam pembelajaran mereka. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami, baik yang akan menduduki peperiksaan penting pada tahun ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati setiap usaha anak-anak kami. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa Tuhan untuk keadaan sekeliling kami yang saat ini masih lagi berada dalam pandemik ini ya Tuhan Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, terlebih lagi Tuhan, biarlah dalam waktu-waktu ini gereja Tuhan, orang percaya, orang yang mengandalkan Engkau Tuhan, diberikan kekuatan dan juga ini peluang bagi kami untuk menjadi terang dan garam Tuhan di tengah-tengah keadaan pandemik ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menggerakkan setiap hati anak-anak Tuhan untuk memberikan bantuan, bukan saja di dalam doa, tetapi juga sebagai dalam tindakan memberikan bantuan. Kami berdoa Tuhan, Engkau melihat setiap hati anak-anak Tuhan yang sekarang ini bertindak Tuhan, menjadi terang, menjadi berkat buat community, buat orang-orang di sekeliling. Kiranya Tuhan memberkati dan setiap inisiatif pun usaha baik pribadi-pribadi maupun community gereja Tuhan setempat. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami bersyukur juga ya Tuhan, karena Tuhan telah menyertai terus-menerus secara khusus pembangunan retreat center
yang sedang berjalan. Kami doakan ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang terus menyertai, campur tangan di dalam proses ini ya Bapa di surga. Baik itu dari segi keperluan dana, baik itu dari segi pekerjaan ataupun pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Kami berdoa, kami serahkan, dan kami mohon Tuhan terus menuntun ejek pembangunan yang terlibat di dalam hal ini, memberi hikmat dan kekuatan bagi mereka Tuhan. Dan kami percaya jika Tuhan yang menyertai, siapapun apapun keadaan tidak akan dapat menghalang perjalanan pembangunan ini untuk dilaksanakan. Kami bersyukur buat setiap anak-anak Tuhan yang terus setia dan committed di dalam doa, baik juga di dalam pemberian bantuan, sumbangan derma bagi pembangunan ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka, kerelaan mereka, sukacita mereka untuk memberi. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan Bapa, kiranya Tuhan terus bekerja dalam setiap anak-anak Tuhan yang akan bersama mendengar kebaktian ibadah ini ya Tuhan secara online. Kiranya berkat Tuhan, pimpinan pada Roh Kudus itu terus menyertai setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, dalam ruangan keluarga, walaupun Tuhan Engkau ada di sana. Roh Kudus-Mu bekerja di hati setiap yang mendengar, setiap yang siap untuk ibadah pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan di dalam semuanya. Haleluya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom kepada semua jemaat SMB Pohon Batu. Harap semuanya sehat walau dimanapun kita berada. Mari kita semua bersama-sama mengangkat lagu pujian ini, Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita
kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Baiklah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat lagu Penolong yang Setia sebagai doa kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Shalom, selamat pagi
Salam damai di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi kita menaikkan pujian, hormat dan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan bagi kita sepanjang satu minggu yang sudah kita lalui, lewati untuk melaksanakan kehidupan kita, bahkan juga pelayanan-pelayanan kita bersama. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Saya ajak kita tunduk kepala, kita berdoa, dan saya pimpin kita dengan suara kedengaran. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang telah mengasihi kami, Bapa yang telah mencurahkan anugerah-Mu yang begitu besar melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang menjadi penyelamat dan juga memimpin setiap kehidupan kami, sehingga pada hari ini Tuhan, adanya kami pada hari ini karena kebaikan-Mu buat setiap kami. Sebelum kami mendengar firman Tuhan, kami akan memulai dengan bagaimana kami memperingati kasih Allah di dalam kehidupan kami melalui pengorbanan Kristus, dan di mana pengorbanan Kristus itulah yang membawa kami keluar daripada dosa, bahkan kejahatan yang telah kami lakukan Tuhan. Tidak ada yang kami berikan kepada Tuhan selain kami mempersembahkan kehidupan kami dan mengakui Engkau sebagai Tuhan, Gembala kami yang agung. Terima kasih Bapa, kami siap untuk melaksanakan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Oleh itu Tuhan, persiapkan hati kami, agar hati kami juga Tuhan menjadi hati yang berkenaan kepada Tuhan, hati yang percaya dan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila kami mengambil bahagian perjamuan kudus ini, agar memberi kekuatan bagi kami, supaya kami dapat memperingati semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan, bahkan menikmati berkat Allah lewat kehidupan kami, bahkan di dalam ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, kita terus membuka firman Tuhan di dalam Injil Matius 26 ayat 26 hingga 29. Sekali lagi kita membuka bahkan melihat firman Tuhan dalam Injil Matius bab 26 ayat 26 sampai 29. Ayat ini adalah menjadi pembacaan dan dasar dalam perjamuan kudus yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa." Sekali lagi kita mengimbas kembali di mana firman Tuhan ini menyatakan, bahkan mengisahkan di mana Yesus lah yang telah
mengadakan perjamuan kudus untuk julung kalinya bersama dengan murid-muridnya sebelum ia ditangkap. Ataupun sebelum dia mengalami penderitaan, di mana penderitaan itu menghasilkan pengampunan bahkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jika kita melihat bahwa Kristus, dia mengakui dirinya bahwa sehingga kasihnya di tempat yang teratas, kasihnya di posisi yang teratas kepada kita, sehingga dia telah mati di atas kayu salib. Bahkan darah Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib yang memberikan kita pengampunan dosa. Saudara, dalam ayat ini menjelaskan, bahkan memperingati kita bersama untuk kita juga pada masa kini, di mana Yesus berbicara lewat firman Tuhan ini, sehingga apa yang harus kita lakukan adalah seperti yang dijelaskan oleh Kristus, bahwa marilah kita akan memperingati intipati yang telah dilakukan oleh Kristus bagi kita adalah menyelamat kita daripada dosa, menyelamat kita daripada cengkeraman maut, menyelamat kita daripada kuasa-kuasa iblis. Dan mari kita ingat kembali, jika Tuhan atau jika tidak ada kasih Allah kepada dunia ini, kepada kita, kepada saudara, maka tidak ada arti kita hidup di dalam dunia. Maka itulah Kristus telah mengasihi kita dengan darahnya, berarti nyawanya, sehingga dia kehilangan nyawa untuk dosa-dosa kita, untuk dosa saya dan untuk dosa saudara. Marilah kita mengimani firman Tuhan ini dan senantiasa itu bergema dan terus berkumandang di dalam kehidupan kita, agar kita juga akan menyatakan hal yang sama yang kita alami ini kepada mereka atau kepada orang lain. Saudara, mari kita mengambil roti yang ada dengan kita. Mari kita mengangkat bersama-sama roti yang ada di tangan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita sama-sama. Mari kita mengangkat cawan yang ada di tangan kita. Kita angkat bersama. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab cawan ini lah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita sama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas pengorbananmu buat kami, di mana kami manusia yang begitu bersalah, berdosa, penuh kejahatan ya Tuhan dalam apapun kehidupan kami. Pada waktu kami belum lagi mengetahui bahwa Kristus itu sebagai Allah kami, Bapak, kami berdoa pada hari ini, ucapan syukur kami Tuhan, karena kami menemukan Kristus itu yang memimpin hidup kami kepada jalan kebenaran, yang membawa hidup kami ke dalam penyelamatan ya Tuhan. Karena janji Allah bahwa setiap orang yang percaya
akan beroleh atau mendapat hidup yang kekal. Dan itulah kasih Allah kepada setiap kami. Maka apapun dosa kami Tuhan, kami percaya dan yakin bahwa pasti Engkau akan mengampuni kami, seperti apa yang Engkau telah katakan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa supaya kiranya Tuhan terus memberkati hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat tertumpu dengan firman Tuhan. Hanya kami mengutamakan Kristus itu, dan firman-Mu senantiasa berbicara di dalam kehidupan kami pada hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar, supaya firman Tuhan ini menjadi bagian di dalam kehidupan kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa, ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, untuk pagi ini atau untuk hari ini di dalam ibadah kita, saya akan membawa kita dengan tema firman Tuhan yang berbicara tentang Tuhan adalah gembalaku. Kalau saya sebut atau kalau kita lihat dalam paparan Tuhan adalah gembalaku, pasti kita tahu di mana pembacaan firman Tuhan itu. Tapi saya membawa kita dalam subtema, yaitu apabila kita mengakui Tuhan adalah gembala kita, maka milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Mungkin kita bertanya, bagaimana kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Apa kesan, apa akibat, dan mari kita akan pelajari sebentar lagi. Mari kita membaca di dalam firman Tuhan. Dalam kitab Mazmur, bab 23, ayat pertama hingga ayat 6. Sekali lagi saya mengajak seluruh jemaat Tuhan membuka firman Tuhan di dalam Mazmur bab 23, ayat pertama sampai ayat 6. Ayat pertama, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita melihat saudara, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, Tuhan sebagai gembala atau Tuhan adalah gembala kita. Di mana pada ketika itu Daud telah menjadi raja, dan sedang ia menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel, bahwa dia dikenali sebagai gembala. Karena inilah menjadi pengalaman kehidupan Daud sewaktu dia belum lagi menjadi seorang raja. Pada waktu itu pekerjaan Daud adalah sang gembala yang memimpin domba gembalaannya, sehingga apa yang telah dinyatakan oleh Daud daripada ayat pertama hingga ayat ke-6, sedemikianlah dia lakukan pada domba gembalaannya pada ketika dia masih muda ataupun ketika dia belum lagi menjadi raja. Dan Tuhan sebagai gembala juga, seperti pengalaman yang dinyatakan oleh Daud sendiri, adalah raja atau gembala itu bertanggung jawab untuk menyejahterakan dan melindungi rakyat. Kita melihat bahwa kesejahteraan terjadi di dalam rakyat ataupun masyarakat ketika itu.
maafkan saya. Oleh itu saudara di dalam kasih Kristus, pada ketika itu apakah kesejahteraan yang telah diberikan atau dilakukan oleh sang gembala atau sang raja? Kalau kita lihat konteks masa kini, bila satu-satunya ekonomi di dalam negara itu, apakah itu menjadi hal yang dapat menjadi kehidupan rakyat itu sejahtera atau rukun? Kita melihat saudara, apakah satu-satunya hal ekonomi itu dapat melindungi rakyat? Saya pikir ini bukan menjadi hal yang terutama bila kita lihat konteks masa kini. Dan Tuhan sebagai gembala juga adalah membawa orang datang kepada Tuhan dengan maksud, karena pada waktu itu Daud berpengalaman menjadi seorang gembala yang memimpin domba gembalaannya. Pada waktu domba-domba itu lelah atau penat atau berehat, dia tahu di mana tempat domba itu berehat. Dia akan membawa ke tempat yang baik, yang menyelesaikan dan yang menenteramkan mereka sehingga tidak ada gangguan daripada binatang-binatang buas atau sebagainya. Selain itu pada waktu terik panas matahari menyinari ke arah tubuh domba-domba itu, Daud sendiri tahu di mana dia akan membawa domba gembalaannya. Juga dia tahu atau Daud tahu bahwa bila domba gembalanya itu merasa lapar, dia tahu, dia dikatakan dalam ayat firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi adalah dia membawa ke air yang tenang supaya ada tenaga ekstra untuk kehidupan domba lagi pada akan datang. Dia membawa ke padang rumput yang hijau. Kenapa dia bawa ke padang rumput yang hijau? Karena disitulah satu-satunya bila domba itu menikmati makanan atau rumput itu, mereka atau domba itu akan mendapat vitamin atau makanan yang secukupnya. Nah, kita melihat bahwa dalam konteks Tuhan adalah gembala, bahwa Allah sendirilah yang menyediakan segala makanan, minuman, bimbingan, dan perlindungan. Sama ada itu secara jasmani, bahkan secara rohani dalam konteks kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan pada masa kini. Saudara, kita melihat bahwa itulah peranan Tuhan sebagai gembala, itulah tanggung jawab Tuhan sebagai gembala, karena melindungi, memberi kesejahteraan kepada rakyat atau kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita melihat bahwa mengapa kita pelajari ini, saudaraku. Karena mungkin ada ramai orang yang percaya atau mengaku Kristen juga, mengenal Tuhan, siapa Tuhan yang kau sembah, Tuhan Yesus. Tetapi jika seseorang itu salah satunya tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, saya pikir Allah berbicara kepada kita pada waktu hari kedatangan Tuhan, pada hari pengadilan, maka Yesus berkata, "Aku tidak kenal kau." Sepertilah dalam konteks kita hari ini, kita tahu siapa yang di Pertuan Agung, siapa Perdana Menteri. Siapa yang tidak kenal, saya pun tidak tahu, kan? Tetapi tidak semua mereka kenal terhadap rakyatnya. Mengapa? Karena hubungan itu tidak akrab. Saya pikir yang mereka kenal hanya mereka yang ada hubungan akrab atau intim atau memiliki hubungan secara pribadi saja. Tetapi dalam kehidupan kita secara rohani, walaupun mungkin kita tidak tahu, memikirkan bahwa Tuhan tahukah dalam hidup kita? Tuhan tidak tahu, itulah dalam pikiran-pikiran negatif seperti itu banyak orang Kristen, orang percaya sesuka hati melakukan segala apapun hal yang bertentangan dengan firman Tuhan pun dia buat saja, dia lakukan saja. Sebab Tuhan tidak kenal.
Apakah itu menjadi satu hal yang membuatkan hubungan kita dengan Tuhan itu lebih baik? Saya pikir disitulah titik mulanya bila Tuhan tidak kenal dengan kita. Mengapa hari ini? Karena ini berarti Tuhan sebagai gembala itu, ketika kita dalam kesusahan, dalam masalah, barulah kehidupan kita untuk mencari Tuhan. Nah, saudara dalam kasih Kristus, ini yang saya jelaskan sedikit sebentar tadi tentang pengalaman hidup Daud. Dalam kehidupan Daud, pada waktu dia menjadi raja, kepuasan atau kenikmatan dunia ini hanya sementara saja. Tidak dapat dilaksanakan, dinikmati, atau diperoleh untuk selama-lama. Oleh itu saudara, dalam hak milik kita pada dunia ketika ini, kalau boleh berbagilah kepada orang lain. Karena inilah ciri-ciri kehidupan Kristen sejati yang kita pelajari kepada para rasul. Jemaah yang pertama. Yang kedua, dalam pengalaman Daud juga, tidak ada yang dapat memuaskan hidup ini selain hubungan dengan Tuhan. Tetapi ada orang berpikir, bila punya uang yang banyak, itulah sifat manusia, tidak merasa puas, dia mau lagi, sehingga dia tidak pikir, dia tidak memandang, dia tidak lagi ingat, oh orang lain memerlukan. Mungkin dia punya harta ataupun sebagainya. Atau dia bergantung, berharap dengan kepintarannya. Berharap dengan pengaruhnya. Tetapi semua itu saudara, hal-hal dunia seperti itu tidak dapat memuaskan kita. Tapi yang memuaskan kita adalah bila kita berada di dalam Tuhan. Maka jika tidak ada hubungan pribadi kita dengan Tuhan, apapun usaha pasti tidak dapat menemukan kecukupan. Seperti dalam pembacaan kita, tidak dapat menemukan kelimpahan, tidak dapat menemukan kekuatan, tidak dapat menemukan kepuasan, tidak dapat menemukan ketenangan. Tapi ingat, satu hal yang kita harus lakukan adalah kita harus berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana orang Kristen yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan? Mari kita belajar dalam perkara ini dulu. Bagaimana orang Kristen yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan? Dan setelah itu kita belajar apakah akibat orang Kristen yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Pertama, kita melihat bahwa ada kelemahan dalam hidup rohani kita. Pada waktu saya dan saudara tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, kita ada kelemahan hidup secara rohani. Apabila ada kelemahan hidup kita secara rohani, sehingga tidak sedikit orang Kristen yang tidak lagi berdoa, tidak lagi suka, tidak ada kerinduan lagi untuk membaca firman Tuhan. Tidak ada kerinduan lagi untuk bersekutu bersama-sama. Ini menjadi hal penting di mana kita dinilai oleh Tuhan pada waktu kita lemah secara rohani. Membaca firman Tuhan pun tidak suka. Satu pasal sudah tidak mau membaca lagi. Tidak mau berdoa. Apalagi jika ada persekutuan. Ada banyak alasan. Alasan satu manusia saja. Itu karena penat. Bolehkah kita mendisiplinkan diri kita untuk mengelakkan seperti itu? Saya pikir kita diberikan Tuhan kebijaksanaan dan boleh mengatur. Tetapi
Itulah poin utama manusia, sehingga membuatkan dia lemah di hadapan Tuhan. Lemah secara rohani. Itulah di dalam Amsal 15 ayat 29 mengatakan Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Jauh di sini adalah pandangan kita pun tidak jelas. Fokus kita dengan Tuhan pun tidak jelas. Lama-kelamaan kita kehilangan bersama dengan Tuhan. Selain itu jauh itu berarti ketidakupayaan kita dengan Tuhan lagi. Karena selalu bergantung kita, mungkin bergantung dengan uang, bergantung dengan pekerjaan, bergantung dengan kesehatan saya ini masih kuat, sehingga lupa bagaimana kita untuk memperkuatkan lagi, untuk meneguhkan lagi iman kita di hadapan Tuhan. Kalaulah kita berkata bahwa saya adalah orang Kristen, jadilah orang Kristen yang hidup benar di hadapan Tuhan. Salah satu bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan, kita harus mendekat kepada Tuhan. Dalam Injil Matius 15 ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, saya pikir alasan-alasan kita untuk tidak memuliakan Tuhan, mungkin karena tekangan pandemi COVID kita tidak memuji Tuhan. Kita melihat pada waktu para rasul bahkan murid-murid Kristus dalam kesusahan, disitulah mereka terus memuji Tuhan. Disitulah mereka mencari Tuhan. Tetapi tidak sedikit juga ada murid-murid, tidak sedikit juga ada jemaat Tuhan yang pertama. Pada waktu mereka dalam kesusahan, mereka juga tidak berdoa, tidak lagi mengucap syukur kepada Tuhan, tidak lagi memuliakan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Bila Tuhan memberkati mereka, tetapi mereka melakukan kehidupan yang tidak baik di hadapan Tuhan, maka apa yang terjadi? Hidup mereka tidak berarti di hadapan Tuhan. Di dalam Injil Matius 15, jangan kita hanya memuliakan Tuhan dengan mulut. Sedikit kalau bukan Tuhannya, betul juga lah. Baik juga. Tetapi secara praktiknya, secara praktik hidup kita adalah apakah yang kita ucapkan itu sama dengan apa yang ada di dalam hati kita. Dan inilah yang Tuhan tidak suka. Adalah orang Kristen yang tidak ada hubungan dengan Tuhan, itu berarti munafik. Persembahan kita adalah berdoa. Persembahan kita adalah penyerahan kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana orang Kristen tidak memiliki hubungan dengan Tuhan adalah ada kegagalan dalam kehidupannya. Atau tidak sedikit orang Kristen yang gagal, sehingga kecewa, sehingga tertekan. Baru saja mendengar ancaman-ancaman terjadi di dunia masa kini. Dengan ketakutan, apapun yang dibuat oleh orang yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan secara pribadi, maka ada kegagalan menanti di depan kita, saudara. Sehingga mungkin kita mengatakan sesuatu, baik pekerjaan, apa yang kita lakukan, apa yang aktiviti-aktiviti, bahkan dalam keluarga, kegagalan akan menanti di depan pintu kehidupan kita. Kita melihat juga dalam Amsal 11 ayat 7 ini.
Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Kita melihat bahwa kegagalan dan kesia-siaan hidup hanya ditemukan oleh orang fasik. Dan inilah hal yang kedua tentang bila orang percaya sendiri pun tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan ini menjadi peringatan yang begitu keras buat kita. Dalam Mazmur 33 ayat 10, Tuhan mengagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tuhan sendiri yang bertindak dalam hidup kita. Kita melihat di sini, saudara. Kadang-kadang ada juga orang yang menggagalkan rencana orang. Mungkin itu yang dipersetujui, ada juga yang menggagalkan. Ini ciri-ciri orang fasik. Ini ciri-ciri orang munafik. Tetapi segala rancangan yang kita doakan, yang kita dasari dengan firman Tuhan, yang disepakati bersama, saya pikir secara pribadi Tuhan pasti mengangkat rencana, Tuhan pasti mengangkat rancangan yang telah kita setujui bersama. Maka ikutilah rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu iya dan amin. Hal yang ketiga, bagaimana kehidupan orang Kristen yang tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan adalah ada dosa dalam hidupnya. Dosa inilah yang mengawal, menguasai dimanapun dia berada. Sekalipun dia berada di dalam gereja, dalam ibadah, jika tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan, dosa mengintai. Dan dosa lah yang telah menguasai kehidupan. Ingat, jangan kita berpikir bahwa sesudah lama menjadi orang Kristen, ada banyak yang saya sumbangkan dan sebagainya. Ada pelayanan-pelayanan pun saya ikut semua. Aktiviti-aktiviti dalam gereja saya ikut semua, apapun. Tidak ada yang saya terkecuali. Saudara, jika pelayanan seperti itu, kebanyakannya menemui dosa, dan seperti tadi dalam hal yang kedua adalah kegagalan, itu berarti ada ciri-ciri kita tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Mungkin kita melayani, memberi sumbangan, memberi persembahan hanya dengan emosi, hanya dengan keinginan, hanya dengan supaya ya saya ada pengaruh nanti dalam gereja. Saudara ingat, itu bukan satu-satunya hal yang membuat kita ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Dalam 1 Yohanes 3:6, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa. Lagi, setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Sekalipun kita disebut orang Kristen, karena kekristenan itu tidak menjaminkan kita selamat, tetapi karena anugerah Tuhan dan iman kita yang sesungguhnya, itulah yang memberi kita jalan keselamatan. Dalam Yakobus 4 ayat 17, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Sepertilah itu tadi dalam Matius 15. Banyak orang Kristen yang ucapannya terlalu rohani. Ramai juga lah yang saya jumpa seperti itu. Ucapannya terlalu rohani, terlalu manis. Tetapi sebaliknya, kelakuannya kita dengar bahwa tidak memuliakan Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang baik. Inilah. Maka di dalam hidup kita, marilah agar kita tetaplah di dalam Tuhan. Karena bila kita tetap di dalam Tuhan, dosa tidak ada di dalam orang itu. Karena kita belajar ada beberapa hal akibat dosa. Pertama, melanggar dan tidak mematuhi hukum Allah. Yang kedua adalah melakukan kejahatan. Yang ketiga adalah
tidak melakukan apa yang tahu tentang hal yang baik. Contoh, ada orang yang memerlukan tapi tidak mau panjangkan tangan untuk menolong, bukan panjang tangan untuk mencuri ya. Tetapi lakukanlah. Bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa yang kita tahu baik itu, kita lakukan. Jangan tunggu. Kita melihat bahwa dan kita belajar akibat apabila kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada beberapa perkara yang kita pelajari pada pagi hari ini, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan memulihkan keadaan kita. Dalam Ayub 42 ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kita melihat dalam perkara ini. Perkara yang pertama bahwa bila ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita melihat cerita kisah hidup penderitaan Ayub ini amat-amat kalau amat-amat dalam, amat-amat susah kita pikirkan. Kalau hal itu terjadi pada kita, saya pikir saya sendiri pun mungkin tidak boleh bertahan. Tetapi jika kita menggenggam erat, menempatkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, kita percaya bila kita ada hubungan pribadi dengan Tuhan, maka pasti Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tidak sedikit orang kaya yang susah, tiap malam tidur pening, mungkin tidur ayam, karena dia takut duit dia dicuri. Kita lihat suatu perbedaan. Maafkan saya, rumah orang-orang yang jutawan atau orang-orang kaya di seluruh dunia, kita lihat di mana-mana rumah mereka memang cantik dipandang, tetapi saya pikir jiran mereka kurang. Rumah mereka pun seperti penjara, ditutupi habis, ditembok atau dipasang dengan pagar-pagar. Berbanding dengan orang yang tidak punya apa-apa. Kalau kita melihat sampai satu contoh di kampung-kampung. Kalau rumah-rumah di kampung, ya mungkin hampir sehari itu pintu dibuka pun tidak takut ada pencuri datang. Karena pencuri datang pun apa yang dia mau curi? Uang tidak ada. Mungkin rumah itu kosong, perabot pun tidak ada. Hanya mereka makan, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Nah, ini kita melihat perbedaan. Sama ada ketakutan itu terjadi bila pada orang yang tidak punya apa-apa daripada orang kaya. Tetapi orang kaya yang kita harus contohi seperti Ayub. Dan inilah Ayub, hubungannya dengan Tuhan begitu rapat sekali. Sehingga bukan saja sahabat-sahabatnya yang mengatakan, "Oh Ayub, bagus lagi kau untuk Tuhan." Istrinya pun begitu juga. Iblis pun begitu juga datang kepada dia. Bagaimana dengan kita, saudara? Tapi inilah sebagai satu kekuatan bagi kita. Bila kita menghadapi situasi yang sukar ketika ini, apabila kita ada hubungan pribadi dengan Tuhan, Tuhan pasti memulihkan keadaan kita. Tetapi dengan syarat, Alkitab berbicara di dalam Ayub 42 ayat 10 ini, setelah Ayub meminta doa, berarti setiap kehidupan kita orang Kristen atau orang percaya, kita tidak terlepas daripada doa. Tapi doa itu harus diimani di dalam Yesus Kristus dan diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan kepada Ayub adalah 2 kali lipat. Maukah kita seperti Ayub? Mungkin dalam sudut Ayub diberkati, tidak sedikit orang yang mau.
Oh, saya mau macam Ayub sebab diberkati. Tetapi sebelum Ayub diberkati, maukah kita di posisi Ayub pada waktu dia mengalami penderitaan yang begitu berat sekali? Saya pikir susah juga kita untuk memutuskan. Hal yang seterusnya adalah dalam Mazmur 80 ayat 8 dan ayat 20. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah kami bersinar, maka kami akan selamat. Dalam hal ini saudaraku, intipati yang membuat kita senantiasa dipulihkan, Tuhan memulihkan kita karena dengan iman. Dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar daripada segala sesuatu. Bermakna, sekalipun hidup kita dalam kesulitan, hidup kita di dalam himpitan, hidup kita di dalam kemusnahan, mari kita memandang Yesus Kristus bahwa Tuhan akan memulihkan kita. Hal yang kedua atau akibat daripada orang Kristen yang ada hubungan pribadi dengan Tuhan adalah Tuhan memulihkan hidup kita. Hidup kita secara fokus ya adalah bagaimana kita menempatkan diri kita, bagaimana kita menempatkan hidup kita kepada Tuhan. Dalam Yesaya 58 ayat 8, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan sengsara. Kita melihat sinar matahari di waktu pagi adalah sungguh-sungguh menyegarkan. Dan dalam kajian dokter bahwa sinaran matahari pada waktu pagi adalah menjadi vitamin yang menyembuhkan, vitamin yang memberi kita kesehatan, memberi kekuatan, dan sebagainya. Dan dikatakan dalam ayat ini, terang itu adalah untuk memulihkan atau menyembuhkan luka-luka kita. Bagaimana kehidupan kita terluka? Mungkin selalu terluka yang terjadi bila hanya mendengar sesuatu perkataan, orang tidak mau datang ke gereja. Kedua, dia tidak suka lagi dengan orang itu. Dia tidak mau berkomunikasi lagi dengan orang itu. Seolah dia yang tidak pernah melukai orang lain. Saudara, kita melihat bahwa dengan maksud luka yang dipulihkan oleh Tuhan di sini adalah mungkin kita mengalami bahagian sengsara atau penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Salah satunya penderitaan yang kita alami hari ini adalah mungkin salah satunya adalah sakit penyakit. Mereka yang kehilangan pekerjaan, kehilangan teman hidup atau belum dijumpai, kehilangan sesuatu yang berharga, atau kehilangan damai di dalam kehidupannya, atau kehilangan kasih di dalam kehidupannya. Saudara, kita tahu bahwa pada waktu terang Allah menyinari dengan maksud terang firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 1-5 mengatakan bahwa firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Bermakna sebagai orang percaya, tahu bila hidup pribadi, ada hubungan pribadi dengan Tuhan, maka firman Tuhan itulah yang menerangi. Itulah makanya atau itulah sebabnya kita harus berdoa. Kita harus baca firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menerangi setiap hati-hati yang luka sehingga Tuhan sembuh. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku
yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Pertama, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang ada hubungan pribadi dengan Tuhan, kita ada sikap kerendahan hati. Berdoa berarti berbicara dengan Tuhan. Kita mencari Tuhan, walaupun setiap hari cari uang melalui pekerjaan saudara, ataupun mencari makanan melalui pekerjaan saudara. Kita harus utamakan Tuhan. Kita bangun pagi berdoa mengucap syukur Tuhan, karena Engkau telah mengizinkan dengan anugerah-Mu saya masih hidup dan meneruskan pekerjaan. Dan sikap kita juga ada pertobatan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itulah yang berlaku dalam kehidupan orang-orang percaya yang ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Dalam Hosea 14 ayat 5, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Ingat, ini adalah satunya janji Allah bagi kita bila kita bertobat, saudara. Saya pikir salah satu kunci bila kita ada hubungan pribadi dengan Tuhan, bila kita memiliki berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan, kunci yang saya katakan ini adalah sebagai orang Kristen harus ada pertobatan. Jangan pertobatan di mulut, itu menyeluruh. Hal yang ketiga adalah Tuhan mencukupi keperluan hidup kita. Di dalam Mazmur 23, Raja Daud mengatakan bahwa Tuhan gembalaku, Dia mencukupi, memberi kelimpahan di dalam kehidupannya. Oleh karena kemurahan Allah dinyatakan di dalam setiap hidup, seperti mana kehidupan kita juga pada hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa Allah adalah sumber keperluan kita. Dalam Injil Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berarti pada waktu kita mengalami penderitaan, kekurangan, kadangkala kita memikirkan kekurangan ini dari aspek makanan, aspek ekonomi, apalagi uang. Tidak ada uang, tapi ada kereta. Sekurang-kurangnya tidak ada uang, tapi ada motosikal. Kurang uang, tapi sekurang-kurangnya ada rumah. Inilah manusia. Sekali lagi, kita berbicara tentang kepuasan seperti penjelasan awal tadi. Inilah sikap manusia. Tetapi apa yang kita pelajari di dalam Injil Matius ini, janganlah kamu khawatir, kata Tuhan, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ini berarti kesusahan yang kita alami tidak akan berulang. Kesusahan yang kita hadapi, saya pikir pada waktu kita datang kepada Tuhan sebagai gembala agung di dalam kehidupan kita, maka Dia akan membuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya, sebanyak-banyaknya berkat Tuhan yang kita nikmati. Dan itulah pengakuan Daud. Tuhan membawa kita ke tempat air yang tenang, padang rumput yang hijau. Itulah dikatakan Tuhan sebagai gembala yang baik. Mungkin ada juga gembala yang tidak baik, bahwa dengan padang rumput yang tinggal padang saja, rumput pun tinggal kuning, warna kuning sudah. Air pun air yang keruh, air yang kotor. Ini kita melihat bahwa sikap gembala atau pemimpin seperti itu tidak membawa
sukacita, tidak membawa kesejahteraan, tidak melindungi kepada bawahannya. Dan itulah yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah ini berkait rapat dengan tindakan kita. Karena hanya tindakan kita adalah satu hal saja kita lakukan, saudara, yaitu percaya dengan firman bahwa Allah menyertai kita untuk memenuhi segala keperluan kita. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, ada orang lain, dikatakan ada burung-burung gagak yang akan menyampaikan berkat itu kepada kita. Walaupun orang itu mungkin kita tidak kenal, siapapun mereka, lebih lagi orang yang kita kenal yang akan membantu mereka daripada orang yang kita kenal. Kita harus belajar, karena firman Tuhan pada pagi hari ini, hanya Allah sumber segala keperluan dan Ia akan mencukupi segala keperluan kita. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Filipi 4 ayat 11, ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Garis bawahi, selalu ada dari mereka menjual harta, karena mungkin pada waktu itu sistem barter. Mereka menjual dan uang itu mereka penuhi, dan terserahlah dengan orang itu untuk mencukupkan segala keperluan mereka. Dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga Tuhan memberkati agar mereka membagi-bagi keperluan itu sesuai dengan keperluan masing-masing, bukan menyeluruh kepada mereka yang memerlukan. Dan di dalam Paulus juga menyatakan dalam Filipi 4 ini adalah bukanlah karena saya kekurangan. Saudara, pada hari ini kesan daripada pandemi COVID-19 juga, apakah kita benar-benar sudah kekeringan atau sudah kekurangan? Saya pikir ini satu cabaran bagi kita. Kan? Air masih ada, kita masih ada di rumah, kereta masih berjalan, kita boleh makan nasi sepiring dan kita berbelanja untuk keperluan dapur, masih boleh. Kalau kita melihat di berita TV, kalau di negara-negara miskin, negara-negara yang dikategorikan negara miskin, mereka punya makanan sehingga makan najis lembu atau sapi, tahi lembu atau najis lembu itu digunakan untuk apa? Bahan memasak, sehingga apa ini? Air yang mereka ambil untuk masak pun lupakan. Air-air yang bertakung dapat mereka ambil. Saudara, hari ini kita janganlah sangat terkejut dengan norma baru yang terjadi, yang kita alami pada hari ini. Karena kita belajar pagi ini adalah ingat bahwa Tuhan akan mencukupi kita. Paulus mengatakan, bukan aku kekurangan, tetapi di dalam kekurangan saudara, kenapa kita memberi lagi, menolong, membantu orang lain yang lebih kurang daripada kita? Bukan karena ada sebagian daripada milikmu, tetapi ada hati kita untuk memberi atau membantu kepada mereka. Inilah hati kita. Kita belajar, kata Paulus, belajar mencukupkan diri. Kalau mereka seperti kita yang layak selayaknya diberi bantuan atau dibantu, saya pikir kita sebagai orang yang percaya, orang yang sangat dekat dengan Tuhan, orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Doa kita di dalam Injil Matius 6 ayat 11. Marilah kita berdoa seperti ini, saudara. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jika makanan kita terlalu lebih, kita menganggap, oh saya buang begitu saja.
bila terlalu lebih apa yang kita miliki, apa yang berkat-berkat Tuhan kita miliki, mungkin itu membuatkan kita tidak lagi bersyukur kepada Tuhan. Mungkin itu yang membuatkan kita lagi tidak mau supaya berdoa, sebab ada sudah berkat dan dicukupkan kelimpahan. Tetapi saudara, kenapa Yesus mengajar doa ini kepada murid-muridnya? Dalam konteks hari ini, kita lah murid-murid Kristus. Kita harus bersyukur. Apa yang ada kita pada hari ini, maka itulah yang kita nikmati pada hari ini. Jangan pula kita pikir, ya saya mau makan esok sama KFC, esok apalagi semua. Hampir semua menu jenis-jenis yang di kedai, restoran itu kita mau. Saya tidak tahu ini lebih daripada menghidam sudah begitu. Nah, inilah yang diajarkan oleh Kristus bagi kita agar kita bijaksana untuk mengelola keperluan jasmani juga keperluan kita secara rohani. Saudara, sebagai kesimpulan yang harus kita terapkan dalam hidup kita, firman Tuhan yang kita telah pelajari bahwa kita harus percaya bahwa Allah menggenapi janji-janjinya kepada orang yang datang kepadanya. Bermakna setiap orang yang ada hubungan pribadi dengan Allah, pasti Tuhan akan menggenapi apa yang kita doakan selama ini. Tuhan akan memberi sesuai dengan waktunya. Tapi ingat, ada prasyarat yang Tuhan juga beri adalah kita harus bertobat daripada dosa-dosa kita. Yang kedua adalah kita harus jauhilah segala bentuk kejahatan yang menghalang segala berkat dan kemurahan Tuhan. Mungkin kita belajar hal-hal yang membuatkan itu keinginan-keinginan kita. Keinginan kita yang tidak pernah puas. Tengok orang, dia maju, saya pun mau maju ini, tapi dengan cara yang tidak betul. Tapi sebagai hamba-hamba Allah, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita berhubungan dengan Tuhan, melepaskan segala bentuk kejahatan. Jangan coba-coba, jangan ingin kompromi dengan dunia ini. Jangan sekali lagi coba-coba dengan dosa. Karena bila dosa itu menguasai kehidupan kita, maka maut akan kita hadapi. Maka kematian rohani itu akan berlaku pada setiap orang Kristen. Dan yang terakhir adalah kita haruslah percaya bahwa Allah akan memulihkan kita, memulihkan keadaan kita, memulihkan kehidupan kita, bahkan mencukupi segala keperluan kita. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Bila kita melihat, bila kita belajar kembali bahwa Kristus adalah gembala yang agung, maka inilah iman kita. Jika kita beriman kepada Kristus sebagai gembala yang agung, maka Dia akan memulihkan segala luka-luka dalam hati kita, segala penyakit-penyakit dalam kehidupan kita. Apakah itu penyakit, luka-luka secara jasmani, juga secara rohani. Itulah keyakinan kita. Imanilah Dia. Maka setiap yang kita hadapi, setiap yang kita lakukan, kehidupan kita haruslah berjalan mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Yesus dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, maka ambillah Yesus Kristus. Carilah Yesus Kristus. Apakah saudara jauh selama ini dengan Tuhan? Apakah saudara tidak ada hubungan pribadi yang jelas dengan Tuhan selama ini? Ambillah. Sadarlah. Hari ini saudara, jangan tunggu. Datanglah kepada Yesus dengan hati yang terbuka, hati yang sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Puji Tuhan atas perhatian seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini yang bersama-sama. Walaupun dalam ibadah online kita bersyukur karena perlindungan Tuhan memimpin kita dalam ibadah kita dari awal hingga selesai. Mari kita berdoa. Kita tunduk kepala, saya pimpin kita dengan suara. Haleluya, kami berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan yang telah Engkau nyatakan buat kami lewat firman Tuhan, sehingga kami dapat memperingati kasih Allah, pengorbanan Tuhan. Kami hari ini Tuhan mengalami bentuk penderitaan lewat yang kami alami, bahkan yang sudah terjadi di dunia ini. Tetapi kami percaya hal-hal itu Tuhan, biarlah kiranya memberikan kami kekuatan, bahkan membuatkan kami terus kuat di dalam Tuhan. Bapa di surga, ajar kami agar kami senantiasa lebih dekat kepadamu, karena kami percaya orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, orang yang mendekati Tuhan, orang yang ada hubungan intim dengan Tuhan, pasti dipulihkan secara jasmani, dipulihkan secara rohani ya Tuhan. Itulah keyakinan kami, itulah iman kami Tuhan, karena hanya di dalam Engkau Tuhan kami beroleh keselamatan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau pada hari ini Tuhan. Kiranya berkat-Mu memimpin kami, menyertai seluruh kehidupan kami Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Inilah doa dan harapan kami, ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa